Dalam beberapa kesempatan, Presiden terpilih Joko Widodo mengungkapkan menteri dalam kabinetnya nanti tidak boleh merangkap jabatan dalam struktur partai politik. Penegasan Jokowi ini mendapat respons positif berbagai pihak, namun justru tentangan datang dari sejumlah pihak internalnya. Mengapa Jokowi menginginkan menterinya bebas dari posisi strategis partai politik? Apakah menteri yang berasal dari struktur parpol dinilai akan mengganggu efektivitas kinerja pembantu presiden? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami Ketua OKK Partai Nasdem Sugeng Suparwoto dan peneliti senior LIPI Ikrar Nusa Bakti. Mas Sugeng, ini kalau kita bicara soal dukungan nih. Ini Partai Nasdem sebagai salah satu pendukung Jokowi kemarin. Dengan niat Jokowi untuk membangun kabinet tanpa menteri dari yang masih menjabat di struktur parpol ini, tanggapannya seperti apa? Jadi kita jelas memang sebagaimana sering dipertegas oleh Ketua Umum kita Pak Surya bahwa memang setelah Partai Nasdem, ini agak sedikit flashback dikit ya biar masyarakat ada. Kenapa kok Partai Nasdem waktu itu tidak ada calon presiden? Ya karena memang Fatsun menyatakan presiden dan wakil presiden sebagaimana disyaratkan dalam konstitusi dicalonkan oleh partai atau gabungan partai dengan kualifikasi memenuhi syarat presidensial threshold. Maka waktu itu Nasdem belum punya ukuran karena memang baru pertama ikut pemilu. Maka ada dua pilihan setelah pasca pemilu di mana Partai Nasdem tidak menduduki sebagai pemenang. Maka ada dua pilihan, koalisi tanpa syarat atau oposisi loyal. Namanya kalau dalam istilah politik kita kan tidak ada oposisi yang rigid, yang kaku. Maka yang dipilih adalah pertama, yakni koalisi tanpa syarat. Sekaligus ada ideal type yang mau kita bangun, bahwa kita mau membangun sistem presidensial presidensial dalam era politik di mana di situ ada multi partai. Lantas disitulah Partai Nasdem bersikap bahwa kita mendukung pasangan presiden, calon presiden dan wakil presiden dengan tanpa syarat. Kenapa? Kita mau juga membangun sistem presidensial yang katakanlah mendekati murni lah gitu, karena memang presidensial murni dalam sistem multi partai secara teoretik memang agak susah. Ini adalah sebuah dilema. Mungkin nanti Bung Ikrar bisa menjelaskan secara kerangka teoritiknya. Tapi itulah fakta politik hari ini. Kita mau menegakkan politik presidensial, sistem pemerintahan presidensial, mohon maaf, di tengah-tengah sistem multi partai. Itu memang tidak mudah. Ya, koalisi tanpa syarat ini kan sebetulnya tidak mengajukan harus dapat apa pada saat berkoalisi gitu. Tapi bukan bagaimana dengan keinginan Jokowi yang mengangkat menteri yang tidak menjabat juga di partai politik. Ini justru kan disitulah tidak ada hubungannya dengan titik turunannya dalam implementasi selanjutnya. Maka betul. Nah, kita lantas juga apa yang disyaratkan, apa yang dimintakan oleh presiden terpilih nanti, misalnya dalam hal ini kita kalau pengurus partai dan itu secara kualifikasi masuk dalam jajaran kabinet dan harus menanggalkan jabatannya di partai, kita terima dengan baik. Artinya manut saja dengan istilah koalisi tanpa syarat tadi. Itu adalah tidak ada alasan apapun. Tidak ada alasan apapun. Sekaligus kita ingin mempertegas bahwa inilah bentuk-bentuk sistem pemerintahan yang presidensial. Tapi kan kalau kita mau mengikuti sebuah taruhlah di situ keinginan dari presiden terpilih Jokowi, mestinya juga ada alasannya gitu. Mengapa kita memilih sesuai dengan keinginan itu? Maaf kalau ada istilah kalau ada kerbau dicocok hidungnya itu kan nggak seperti itu mestinya kita bersikap. Betul sekali. Justru kita juga dengan pemikiran-pemikiran dalam rangka membangun bagaimana sistem presidensial yang sehat di tengah multi partai yang seperti kita alami. Pasti esensi dari itu semua adalah bagaimana kabinet nanti berjalan secara efektif dan efisien, sebagaimana tantangan-tantangan untuk menyelesaikan tantangan yang berat. Ini tantangan ke depan sangat luar biasa. Artinya dibutuhkan orang yang betul-betul fokus di sana. Ya, fokus di situ tanpa ada korelasi langsung terhadap kebutuhan partai politik. Artinya Anda menilai bahwa orang yang akan menjadi menteri itu tidak akan bisa fokus, tidak akan bisa mengerjakan tugasnya sebagai menteri kalau dia juga tetap menjabat sebagai sesuatu di struktur partai. Betul. Sekecil apapun pasti ada semacam keharusan intrinsik istilahnya dalam keharusan intrinsik memikirkan kebutuhan partai. Kalau bahwa jabatan-jabatan eksekutif yang jabatan langsung dalam partai itu tetap terbawa dalam
kinerja sebagai Baik, Mas eksekutif di Ikrar, bagaimana DPR. tanggapannya soal keinginan Jokowi ini? Ya, kalau buat saya ini suatu langkah yang baik ya, walaupun ini bukan suatu yang baru sebetulnya ya. Ya. Karena di Bukan sesuatu yang baru, tapi sudah lama kayaknya tidak ada nih ya. sebetulnya udah mulai berjalan juga ya. Kita lihat PKS misalnya kan itu kan selalu ada aturan kalau seseorang ingin menjadi Itu dari partai politiknya. Dari partai Tapi kalau dari pemerintahannya kita lihat dari pemerintahan SBY yang sekarang juga kayaknya itulah karena SBY sendiri tidak konsisten dan terutama bagi dirinya sendiri ya itu jabatan partai bererot kalau orang Betawi bilang dipegang sama dia kan. Tapi kalau kita lihat bahwa kita ingin melakukan satu profesionalisme politik ya, baik Anda ingin menjadi anggota kabinet ataupun ingin menjadi pengurus partai itu memang harus dipisah. Kalau boleh saya istilahkan profesionalisme ini nanti akan jadi zakon kabinet seperti itu atau bukan berbeda? Profesionalisme Anda misalnya sebagai anggota kabinet yang memang harus full time di situ ya supaya nanti langkah-langkah dalam melakukan kebijakan ataupun pelaksanaan kebijakan di kabinet itu bisa full speed. Nggak mesti harus zakon ya? Nggak mesti harus zakon. Zakon itu harus diartikan sebagai kabinet ahli yang orang-orangnya tidak harus itu non partai ya. Seorang politisi bisa saja menjadi orang yang ahli juga ya dan kemudian masuk ke dalam kabinet, tapi lagi-lagi kalau dia benar-benar ingin menjadi seorang yang ahli dalam kabinet itu dia harus meletakkan semua jabatan-jabatan di keparteannya. Pramono Anung dulu waktu menjadi sekjen PDIP dia tidak menjadi anggota DPR ya. Wakil sekjen PDIP sekarang itu dia juga tidak pernah menduduki jabatan di DPR ataupun di manapun ya karena memang itu dia full situ. Ya. Kenapa? Presiden PKS itu juga tidak pernah. Ya, apa alasannya? Mengapa profesionalisme artinya mereka yang memegang jabatan menteri di kabinet ini mesti harus mencopot jabatan struktur di partai politik? Apakah seperti yang di Satu terkait dengan persoalan tadi saya katakan ya profesionalisme di dalam jabatan-jabatan politik ya. Yang kedua itu yang tadi juga sudah jelaskan ya mengenai bagaimana kita memisahkan antara Anda sebagai pemegang jabatan publik dengan Anda sebagai pengurus partai. Kenapa demikian? Karena itu pasti akan terjadi interkoneksi yang negatif kalau Anda memiliki jabatan-jabatan di partai politik. Kenapa demikian? Karena bebannya itu akan berat. Saya beri contoh nih ya, maaf kata kalau saya boleh berterus terang ya. Saya tahu persis bahwa harus berterus terang di sini ada partai-partai politik yang menggunakan anggaran-anggaran negara ya untuk saya beri contoh misalnya rapat partainya, pengkaderan politik partainya dan sebagainya itu. Ya, tapi juga kalau anggapan yang berbeda Mas Ikrar ini juga untuk Mas Sugeng juga ada mereka mengatakan bahwa ya bukan berarti mereka itu tidak profesional meskipun menjabat sebagai menteri sekaligus juga menjabat struktur di partai politik. Sekarang bagaimana Anda bisa melakukan multitasking ya? Saya bisa mengatakan bahwa selama ini kan orang di Demokrat ataupun orang di sekretaris kabinet ataupun sekretaris negara selalu mengatakan bahwa kan Pak SBY mengurus partai cuma hari weekend aja Sabtu Minggu. Emangnya dia bisa memisahkan pikiran antara ngurus negara dengan ngurus partai? Oh kalau weekend aku ngurusin partai, kalau weekdays saya ngurusin negara. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Apalagi partainya lagi gonjang-ganjing pada saat itu. That's impossible. Baik. Dia bisa fokus 100% mengurus negara. Mas Sugeng tanggapannya. Saya kira betul. Jadi tidak mungkin kita memisahkan secara rigid bagaimana hari tertentu berpikir tentang partai, mengurus partai, karena memang dia menjadi pejabat elit di partai, dan di sisi lain dia adalah menjadi pejabat publik dalam ini menjadi menteri atau pejabat publik yang lain. Jadi jelas bagi Nasdem khususnya, dan kalau ditanya apakah hari ini sudah menyiapkan, oh betul. Beberapa orang yang diperkirakan, nah gitulah, karena ini kan semuanya kita sudah siap-siap dengan mekanisme. Kalau ini ditunjuk maka akan begini di dalam eksekutif di partai kami itu. Jadi saya kira betul bahwa kita sambut baik ini sebuah era yang ini memerlukan kesungguhan dari kita semuanya. Bagaimana partai politik ini betul-betul bukan dalam konteks legowo dalam apa, tapi kita menciptakan fatsun baru dan budaya politik baru yang ini inherent. Tidak ada aturannya loh, tidak ada konstitusi. Ini kan mereka berlandasan seperti dan itu. kalau nggak ada tidak ada di konstitusi tidak harus kemudian dikatakan bertentangan. Betul. Kenapa demikian? Karena ini kan persoalan bagaimana Anda bisa membereskan partai politik. Kenapa demikian? Maaf kata saya juga berterus terang ya, partai politik itu adalah lini yang paling lemah, yang paling kacau,
di dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia saat ini. Kenapa demikian? Anda lihat ya, ketika kita bicara mengenai desentralisasi, partai politik itu masih sentralisasi semua. Gitu. Jadi bagaimana kita kemudian bisa mengurus negara dengan baik kalau kemudian cara berpikir Anda itu masih sentralisasi politik, masih mikirkan bagaimana apakah saya aman atau tidak. Makanya saya mesti mutur seluruh Indonesia supaya posisi saya sebagai ketua umum partai ataupun sekjen partai itu tetap ada ya. Sementara Anda juga harus bekerja ya untuk memikirkan bagaimana masa depan Republik Baik, ini. Mas Ikrar dan Mas Sugeng, kita akan sambung ini di segmen berikut.